Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Di sini saya akan membahas ulasan alur cerita sinetron Buku Harian Seorang Istri dan sekaligus akan memprediksi alur cerita Buku Harian Seorang Istri untuk besok malam episode 25 April 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel Mila TV, alangkah baiknya tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Terima kasih. Terlihat di sini si Alia Silut Atel yang telah dari ruangan kerjanya Dewa, dia dicuekin sama Dewa. Dan dia juga diomongin sama Dewa, kamu jangan lama-lama di ruang kerja saya, kata Dewa kepada si Alia Silut Atel. Lalu di sana juga si Alia Silut Atel dia malah menjanteng mengulang sambil memandang wajahnya Dewa yang lagi melihatin laptop dan lagi kerja. Lalu di sana dia ngomong sendiri, pokoknya bagaimana saya caranya juga kamu pasti akan jatuh ke pelukan saya lagi, kata si Alia Silut Atel. Lalu di episode selanjutnya terlihat di sini Pasha dan Nana yang mau pergi ke rumah sakit mengantarkan bubur untuk Bu Farah. Tiba-tiba di sana si Alia Silut Atel supaya dia dimarahin sama Dewa, dia mendorongkan Pasha. Dan di sana terjadilah Pasha menangkep dan dia meluk Nana, itu bukan meluk tapi menolong Nana supaya tidak jatuh. Lalu di sana terlihat sama Dewa dan di sana Dewa juga bukannya memarahi Nana dan Pasha. Tapi pikiran si Alia Silut Atel, dia pasti Dewa akan marah benar kepada Pasha dan Nana. Tapi sebaliknya Dewa malah memarahin dirinya. Lalu di sana Dewa ngomong sama si Alia Silut Atel, kamu itu kalau jalan jangan buru-buru, kata Dewa kepada si Alia Silut Atel. Saya tahu kamu itu mendorongkan Pasha untuk istri saya tidak jatuh, kata Dewa kepada si Alia Silut Atel. Lalu di sana juga si Alia Silut Atel si Nurus Tunyu, dia sangat kaget dan melolok ngahuleng, kaget melihat Dewa memarahin dirinya. Dan di sana juga dia juga langsung ngeluyu berangkat, dia pergi kerja. Dan Pasha juga sama Nana pergi ke rumah sakit untuk mengantarkan bubur untuk Bu Farah. Lalu di sana juga Dewa juga ngomong sama istrinya, hati-hati di jalan ya istriku, kata Dewa kepada Nana sambil memegang rambutnya. Dan di sana juga kata Nana, ya sama-sama cintaku, kata Nana kepada Dewa. Lalu di sana juga Dewa ngomong, hati-hati Pasha di jalan, jangan ngebut-ngebut, kata Dewa kepada Pasha. Lalu di sisi lain terlihat di sini Dewa yang udah berangkat ke rumah sakit. Singkat cerita, Pasha sama Nana sampailah ke rumah sakit ke tempat Bu Farah. Langsung di sana Nana menghampiri Bu Farah. Lalu di sana Nana ngomong sama Bu Farah, bagaimana Ibu udah sembuh, bagaimana ini bubur. Saya juga sekarang bawa piring supaya enak makannya, kata Nana kepada Bu Farah. Di sana juga Nana juga ngomong sama Bu Farah, sama mertuanya, bagaimana keadaannya, apa yang sakit, kata Nana kepada mertuanya yaitu Bu Farah. Tapi jawab Bu Farah di sana malah, saya nggak akan sembuh, kata Bu Farah ke Nana. Saya bagaimana mau sembuh, saya kepikiran punya menantu tidak bisa ngasih keturunan, kata Bu Farah kepada Nana. Tapi Nana di sana karena bukan Nana yang dulu, dia sudah tenang, sudah kuat. Nana menjawab, insya Allah saya akan bisa hamil, kata Nana. Dan saya minta doanya sama ibu, soalnya doanya ibu kepada anaknya pasti dikabulkan, kata Nana kepada Bu Farah. Lalu di sana Bu Farah sangat kaget. Nana ngomong gitu, saya tidak bisa bicara lagi. Dalam batin Bu Farah ngomong sendiri kepada Nana, kok bisa Nana menjawabnya kayak gitu. Lalu di sana juga Bu Farah sangat sedih di dalam hatinya, saya memang salah, kata Bu Farah. Lalu di sisi lain udah bisa di rumah sakit, Nana langsung berangkat ke tempat panti asuhan yang di sana yaitu Fitri yang mau ikut lomba.
Lalu di sana singkat cerita Nana juga sampai ke sana. Gak lama kemudian Nana sama Pasha juga pulang dari panti asuhan, udah nemuin Fitri. Lalu di sana Nana sama Pasha pamitan sama Fitri sama yang punya panti asuhan. Lalu pas jalan Nana pas mau berangkat aja pergi, dia mendadak pening lagi kepalanya dan dia memegangin jidatnya. Lalu di sana terlihat sama Pasha dan Pasha juga langsung lari mengejar Nana kalau jatuh, tapi untungnya Nana dia masih sadar, nggak pingsan, dan dia ngomong nggak apa-apa, kata Nana kepada Pasha. Lalu di sana juga Nana juga masuk ke dalam mobil dan di sana juga dia berangkat pergi dari panti asuhan. Lalu di sisi lain terlihat di sini Dewa sama si alias Hileud Ateul si Nurus Tunyung lagi ngobrol pulang dari meeting. Lalu di sana terlihat di sini si alias Hileud Ateul terus memandang Dewa, tapi Dewa masih tetap pandangannya ke depan. Lalu di sana si alias Hileud Ateul diturunin di tengah jalan karena dia mau langsung ke rumah sakit mau menjenguk ibunya. Di sana pas turun dia membuat ulah supaya ditolongin Pak Dewa, dia ica-ica jatuh dari mobil. Lalu di sana tiba-tiba datanglah ibu-ibu yang kenal sama Pak Dewa. Ternyata dia juga kerja di tempat Pak Dewa. Lalu ibu itu juga ngomong, biarin saya Pak Dewa yang nolong Bu Nana, Bu Alia. Soalnya kalau suami sudah punya istri bukan muhrim itu bahaya, nanti lain lagi acaranya, kata ibu itu kepada Pak Dewa. Biarin saya yang nolong Bu Alia, kata ibu itu kepada Pak Dewa. Lalu di sana si alias Hileud Ateul kaget. Dia tadinya mau bikin ulah supaya ditolongin sama Dewa, dan di sana juga singkat cerita dia juga pergi main naik taksi, dan di sana lagi diam, dia lagi menghulang memikirkan dirinya supaya bagaimana supaya Dewa bisa jatuh lagi ke pelukan dia. Tiba-tiba nerima telepon dari si Keher Kelvin. Lalu di sana si Keher Kelvin juga bicara sama si alias Hileud Ateul. Dia harus mendatangi ke suatu tempat dan juga bawa berkas-berkas proyek dari Pak Kasim, kata si Keher Kelvin kepada si alias si Hileud Ateul. Lalu di sisi lain terlihat di sini Pasha yang di perjalanan mengantarkan Nana pulang. Dan di sana terlihat Nana lagi tidur. Lalu tiba-tiba ada telepon dari Dewa. Lalu Dewa ngomong, mana Nana? Nana sudah sampai di rumah, kata Pasha kepada Dewa. Lalu Dewa juga, ya udah kalau itu mah suruh istirahat, tapi kamu kesini lagi dan bawa si Livia, kata Dewa kepada Pasha. Lalu singkat cerita Dewa juga pulang dari rumah sakit. Pas dia masuk ke kamar melihat melihat istrinya yang sudah tidur nyenyak. Lalu Dewa juga duduk di pinggir istrinya yang begitu cantik dan dia memandang sambil mengelus-ngelus rambutnya. Selamat tidur istriku, kata Dewa kepada Nana dan sambil mengecup keningnya Nana. Lalu di sana juga Dewa juga ikut tidur sana. Gak lama kemudian Nana bangun. Pas bangun dia kaget suaminya sudah ada di tempat tidur. Dan di sana juga berarti saya itu Dewa itu suami saya tidur dari malam udah datang, kata Nana. Lalu Nana juga langsung bangun, dia ngambil wudhu, dia mau sembahyang malam. Pas dia pulang wudhu, dia jalan, tiba-tiba Nek Ratu keluar dari kamarnya. Dan di sana juga Nana kaget, kok nenek keluar? Saya mau ngambil minum, kata Nek Ratu. Lalu di sana Nek Ratu ngomong, kamu dari mana, Nak? Kata Nek Ratu kepada Nana. Lalu di sana Nek Ratu juga ngomong, ya kamu harus terus sembahyang, kata Nek Ratu. Lalu di sana Nana juga, terima kasih Nek, minta doanya dari nenek. Saya sekarang pamit, saya mau sembahyang malam, kata Nana kepada Nek Ratu. Lalu di sana juga Nana juga berangkat mau sembahyang. Lalu di sana Nek Ratu menjanteng sendiri sambil dia mendoakan cucunya yaitu Nana, semoga apa yang maksud yang ditujukan sama
Nana supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Neratu. Lalu di sisi lain terlihat di sini Nana yang juga bersembahyang, dia mendoa, dia minta kepada Yang Maha Kuasa. Lalu di pinggirnya dewa masih tidur, dan dia juga minta doa kepada Yang Maha Kuasa supaya cepat-cepat dikasih momongan. Lalu di sana terlihat di sini dewa yang lagi tidur dikagetkan mendengar suara nangis di kamar mandi. Lalu dewa juga bangun, dia ngorejat itu suara Nana, dia juga jatuh lagi dari tempat tidur karena pabelit sama selimut. Dia cepat-cepat karena itu yang nangis itu Nana di kamar mandi, dan dia langsung menghampiri ke kamar mandi. Pas sampai ke tempat kamar mandi, Nana nangis, dan di sana kaget dan shock dewa melihat istrinya nangis. Lalu di sana Nana mengasihkan tespek kepada dewa. Lalu di sana juga dewa melihat tespek yang dikasihkan oleh Nana kepada suaminya. Di sana dewa sangat terkejut, kaget dan gembira melihat tespek yang dikasihkannya itu Nana positif hamil. Lalu di sana juga dewa sama Nana silih gabruk, dia senang, dan di sana keromantisan dan kebahagiaan dia juga tumbuh kembali. Yang begitu senang tiada terkira Nana sama dewa melihat tespeknya positif Nana hamil. Nah, itulah ulasan sekaligus dengan prediksi untuk besok malam 25 April 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada kata-kata Mimin yang balelol, Mimin mohon maaf. Dan juga bila mana ada suara terdengar di luar, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih.